Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kami melakukan perjalanan ke bagian utara Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menuju sebuah desa kecil bernama Luwukowan yang terletak di Kecamatan Telaga Antang. Perjalanan kami ke desa ini memakan waktu kurang lebih 5 jam menggunakan transportasi darat untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu adik sepupu kami, yaitu Bipin Juadi Ongek dengan seorang gadis pujaannya Susi yang berasal dari desa tersebut. Setelah sampai di desa Kemang Sangai, kami terpaksa harus ganti kendaraan karena ada beberapa titik jalan dari desa Kemang Sangai ke desa Luwukowan yang tidak bisa dilewati, sehingga harus memaksa kami melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi sungai. Kami menyewa perahu cepat atau kalotok untuk menuju ke desa Luwukowan. Hari pertama keberadaan kami di desa Luwukowan dilaksanakan perkawinan secara adat Dayak yang merupakan warisan leluhur dari nenek moyang suku Dayak sejak zaman dulu. Sekitar jam 9 pagi, pengantin laki-laki dirias sedemikian rupa oleh para perias, sehingga menambah ketampanannya dan tampak berkarisma bak seorang raja. Demikian juga pengantin perempuan dirias sedemikian rupa bak seorang ratu. Konon zaman dulu, dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini disebut raja dan ratu sehari. Setelah selesai dirias, pengantin laki-laki yang telah dipoles menjadi raja ini beserta para pengawal, hulu balang dan punggawa kerajaannya berangkat ke rumah pengantin perempuan atau sang ratu. Namanya juga ratu, tak sembarang orang boleh masuk ke istana peraduannya. Tak heran jika dalam perjalanan menuju ke rumahnya, kami dihadang oleh para pasukan sang ratu di depan gapura 3 pintu yang terbuat dari pelepah kelapa yang dibelah. Istilah Dayak Ngaju, gapura ini disebut lawang sakepeng. Pada lawang sakepeng ini dipasang benang melintang dan digantungi berbagai macam bunga, dan tak seorang pun boleh melewati gapura ini. Konon menurut mitos perkawinan suku Dayak Ngaju, dulu sekali, karena keinginannya yang kuat untuk mempersunting sang ratu menjadi istrinya, maka pengantin laki-laki atau sang raja ini memaksa masuk ke dalam istana ratu sehingga terjadi pertarungan sengit antara pasukan pengawal raja dan penjaga pintu gapura ratu. Pasukan raja yang terlatih mampu memukul mundur para penjaga pintu gerbang sang ratu, sehingga sang raja berhasil masuk beserta pasukannya. Demikian mitos yang beredar, dan itulah sebabnya setiap ada lawang sakepeng selalu disertai dengan atraksi permainan pencak silat. Saat ini, atraksi lawang sakepeng diiringi musik berupa 2 buah kendang mancan dan 1 buah gong atau agung suku Dayak. Atraksi dilakukan oleh 2 orang berbeda sisi, yaitu pasangan pesilat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam atraksi ini, pesilat dari pihak laki-laki harus memutuskan benang penghalang yang dipasang di lawang sakepeng.
kemudian acara pencak silat sudah selesai, dan untuk rombongan mempelai laki-laki bersama kami silakan masuk ke ruangan yang diiringi dengan sanggar tari dan tembang sangai. Untuk sanggar tari kami persilakan. Setelah melewati rangkaian adat Lawang Sekepeng, tak dinyana kami disambut meriah oleh para penari cantik yang dipanggil khusus dari Sanggar Tari Desa Tumbang Sangai. Kumbat neroktun mah kaet neto ya. Oh Taro Jaya belum nyebut kaet terau. Para penari cantik ini mengantarkan kami ke depan rumah pengantin perempuan. Sampai di depan pintu, kami disambut dengan ramah oleh para tokoh adat dan keluarga besar pengantin perempuan. Namun, hampir 10 menit kami di depan pintu. Kok tidak dipersilahkan masuk ya? Tanpa saya sadari, ternyata pada pintu dipasang palang kayu dan di atasnya dipasangi selebar kain. Menurut istilah adat Dayak Ngaju, palang kayu ini disebut pantan. Telisik punya telisik, ternyata ada beberapa rangkaian adat yang harus dilaksanakan di depan pintu ini.
Salah satu di antaranya adalah para tokoh adat dan pihak keluarga pengantin perempuan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan kami. Mina Indutaji yang menggendong punduk Panirau sekaligus tokoh adat dari pengantin laki-laki menjawab dengan lugas semua pertanyaan dari pihak pengantin perempuan dalam irama Sana Bandar. Bakas tabela aja kurik hai katue babi deh bilang tawe hanjak kota. Oh jak abang anak pula gading tarantang dia kaken. Mudah-mudahan sama bau berupa anjang jarak itu gatang sama cinta berdua dengan Tuhan lah mudah masih aku kita belum aku panjang jarak imandai tarung hagatang bilang mau panjang ada nom lupa ringan belum duhung panitin hasil bilang mudah-mudahan saja dengan agen garing tarantang bilang hapakan ulat kira tuket mangatang bilang hapakan pun senggalang garing jempol abis kawin menonya ring kalau teh jalanan kare mahan kare nyai minam dindo taje bilang belum masih dalangan jowe belum siap dalangan abi punah punah nabi ada kitong kang aja aku angkara jinitungan bilang tiga selu jalan jaken kutak sari tak bilit balik tak dipurung parang dia taban pada mana karena malum bebek kare mana nyai minam di busuk tunggu buku ulai balemu dah lebu dah lipat siko kurung bilang sambil kahancak kuang kare mahan di hidup anjik tinggal anda itu mudah-mudahan sama umur panjang jarak kilo mangga Sana Bandar pun akhirnya berbalas-balas dan tanya jawab pun selesai. Natirang kira-kira anak liau ibu bilang aman tirang senang akan keluarga lebih bantu langsung akan Pakades bahwa perjalanan itu bahalap itu khusus para anak menteri kepala dia bersama sanda pernah berkena dijaga tuh. Jadi terima kasih dan mungkin kita selalu para membuka gitu bikin sangat hanjak ate huang menerima pengunjung penumah di para luar Manasila ya rombongan anak menteri kepala atau jabkena akan memalek tahu mak narai ya kita rawat jela supaya mama hapan sasana guru sasana menentilang sial hari paisala mangat kunjungan anak kepala domakan rumah itu dengan senang selamat kita hendak menerima ya mak. Sebelum dipersilahkan masuk, pengantin laki-laki diminta untuk memecahkan telur ayam kampung yang diletakkan di atas batu asa. Permisi dulu. Dan ditampung tawar tepat di tengah pintu masuk rumah pengantin perempuan. Jangan ditanya untuk apa, karena ini adalah rangkaian adat. Bahwa kita itu indeks serta pusat merupakan budaya kita Dayak Kalimantan Tengah. Setelah dipersilahkan masuk, Mina Indutaji langsung menyerahkan pundut Manyirau yang disaksikan oleh pihak pengantin perempuan dan tokoh adat.
kami urasa sepanjang ruangan musik cukup. Pihak tuwe luan nyata tahu. Ya, pihaknya tuwe. Mundur kita tahu. Dan Dalam pundut penyirau tersebut terdapat barang-barang perincian adat yang diminta oleh pihak pengantin perempuan. Secara umum, rincian adat yang diminta oleh pengantin perempuan biasanya terdiri dari pelaku batang adat, saput pakaian, parewes peleh, lilis lamiang, gong dulang panyirau, bulau singa hambaruan, dan pundut penyirau. Memang terdengar asing di telinga, namun itulah namanya. Pada malam harinya ada dangdutan untuk menghibur para tamu dan undangan yang datang. Hari kedua dilaksanakan pemberkatan nikah di rumah pengantin perempuan. Karena kedua pengantin ini memeluk agama Kristen, maka pemberkatan nikah dilaksanakan oleh seorang pendeta. Timbul pertanyaan dalam benak saya, kenapa harus dilaksanakan perkawinan adat jika pemberkatan nikahnya tetap dilaksanakan secara keagamaan? Bersatu dalam doa, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Maha besar Tuhan yang mengetahui kedua saudara ini. Saya bertanya pada beberapa tokoh adat ternama di desa ini. Berilah kepada mereka. Mereka menjawab bahwa perkawinan adat harus tetap dilaksanakan jika pengantin perempuannya berasal dari suku Dayak. Kuatkanlah mereka. Hal ini untuk menggenapi hukum adat dan untuk menyaksikan pemenuhan rincian adat oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Satu kepada yang lain. Apa yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum adat perihal memperistri gadis Dayak, Dan godaan. maka ketentuan hukum adat tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dari suku manapun, kata Dewin, koordinator mantir adat desa tersebut. Dan dalam. Namun di sisi lain, para tokoh adat ini pun mengakui bahwa perkawinan secara adat masih belum sah jika belum dilaksanakan pemberkatan. Doa Bapa kami. Pemberkatan dalam hal ini adalah pemberkatan secara keagamaan. Datanglah kerjaanmu. Jadi, jika pengantinnya beragama Kristen, silahkan pendeta atau pastor yang memberkati. Dan ampunilah kami. Jika pengantinnya beragama Islam, berarti itu urusan penghulu yang memberkati. Bawa kami ke dalam Kata Boy Ogo, sesepuh adat di desa ini, mengakhiri perbincangan. kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekitar jam 12 siang dilaksanakan pemotongan kue perkawinan di atas panggung oleh kedua mempelai yang disaksikan oleh para hadirin yang hadir. Ini menandakan bahwa serentetan acara perkawinan ini telah usai. Satu kalimat dari kami sekeluarga. Selamat menempuh hidup baru untuk adingku Pipin dan Susi. Untung pandang Ruhui Rahayu sampai maut memisahkan. It's caught in the crossfire.